bagaimana hijrah menjadi momentum. Nyambung sebenarnya dari Mas Abrang mengenai 3 ledakan. Ini hari ini sepertinya pakai 3-3 ya. Mas Hensat ngomong 3 peristiwa. 3 momentum. Terus Mas Hensat itu sekali ngomongin momentum politik seperti disertasinya. Tadi kita panjang nih, yang kita potret adalah objeknya atau manusianya. Bagaimana kita, kalau Gus Hadi tadi bilang jihad itu bersungguh-sungguh. Jihadullah berarti bersungguh-sungguh Allah. Proses hijrah itu proses perpindahan, movement. Nah, tadi kami ngobrol dengan Mas Marlo, bagaimana hari ini, kalau kita anggap kebudayaan gitu ya, output dari pendidikan adalah kebudayaan, itu kita mengalami sesuatu yang miris gitu ya. Mas Marlo baru meriset, menemukan dengan studi kasus kemarin ada teman kita di pegawai BI mengalami bunuh diri gitu ya. Ternyata setelah di cross check, dianalisis, dilakukan pendekatan preventif, ngobrol, akar masalahnya adalah bagaimana pola asuh atau bagaimana komunikasi di keluarga tidak terjembatani dengan baik gitu ya. Nah, temanya sejalan dengan hari ini. Bagaimana kita melihat movement. Gitu. Apa yang dilakukan Kedubes itu movement menyiapkan minimal kita punya indikator mengenai apa yang harus kita pilih. Nah, mungkin kita akan elaborasi gitu, Mas. Tadi juga kita sempat singgung, Mas Abrang dulu pernah ngomong generasi larva, generasi potong, generasi untuk berubah total. Ini sejalan. Hijrah itu harusnya begitu. Kan secara peristiwa pragmatisnya Rasulullah pindah itu karena mau dibunuh gitu. Pragmatisnya. Tapi Ustadz Rasulullah udah ngasih panjang lebar gitu. Mungkin berangkatnya dari situ, Mas. Kira-kira jenengan motret apa sih dengan fenomena ini? Apakah movement yang kita lakukan atau hijrah yang dilakukan oleh Maya pada umumnya dan kenduri cinta pada khususnya akan menjadi minimal variabel kecil ngisi atau kita mengencourage teman-teman atau kita sendiri belajar untuk yuk kita memutuskan hijrah mungkin dari ini. Oke Mas, feel free. Tadi Mas Marlo itu izin jam 12, tapi kayaknya kalau jam 12 sampai ngomong deh. Moga Mas silakan. Waktu tempat kami berikan tepuk tangan buat Mas Marlo. Oke. Berat ya, panjang ya, luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayah durun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Teman-teman, terima kasih. Ribuan panggung sudah pernah saya cicipi. Event udah gak kehitung gitu ya. Mau dari zaman saya pesulap sampai kemarin-kemarin saya jadi researcher dan banyak cerita dalam seminar. Tapi satu panggung yang paling sakral itu adalah panggung Kenduri Cinta ini gitu. Jadi tahun 2012 tuh waktu zaman masih di depan tuh saya nonton Kenduri Cinta dan gak pernah ngebayangin saya bisa ada duduk di stage ini gitu. Dan seorang Mbah Nun adalah seorang yang menjadi tokoh gitu ya, kalau saya boleh bicara tentang tokoh, di mana beliau adalah salah satu yang membuat saya bisa di titik ini, pelajarannya, esensinya, dan saya rasa sebelum kita lanjut, sebelum saya bicara, kita boleh ber-Al-Fatihah sebentar buat Mbah Nun. Boleh khusyuk sebentar, santai, rileks, hatinya dibuka, pikirannya tidak terlalu sibuk. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma arini al-asya kama hiya. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Mungkin tadi yang disampaikan Mas Tri itu adalah salah satu topik yang akan saya bahas, tapi saya boleh mundur sedikit dulu nggak teman-teman? Boleh ya? Dan saya mau mendisklaimer dulu bahwa saya bicara di sini nomor satu bukan mau menceramahi, bukan mau mengajari, karena perlu disadari bahwa tidak ada orang yang berubah karena sering dikasih ceramah tuh nggak ada yang berubah gitu. Tidak ada orang yang berubah karena sering dikasih wejangan, tapi perubahan datang dari kesadaran dan latihan. Jadi kita sepakati dulu bahwa kita sesama murid yang lagi belajar sama-sama. Setuju teman-teman? Sinau bareng kita. Dan karena saya di sini pengen banyak belajar juga, maka saya pengen banyak juga nanya sama teman-teman. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya perlu respon dari teman-teman. Kalau kita tadi bicara panjang lebar ya, dan kebetulan yang terakhir itu saya hanya menyimpulkan aja sih sebetulnya. Tapi saya ingin menggarisbawahi tentang konteks jihadul hijriyah ini yang kita kaitkan dengan Muhammad gitu. Pertanyaan pertama saya gini teman-teman. Kita semua yang hadir di sini, kita ini orang apa manusia? Yang mana teman-teman? Tadi katanya iya, oke, dia kok diam gini teman-teman. Kita ini orang apa manusia? Hah? Oke, kalau teman-teman ketemu orang baru, teman baru, statement mana yang sering dipakai? Mas orang mana atau mas manusia mana? Yang mana yang dipakai? Nah, jadi kita ini orang apa manusia? Ya, karena mungkin saya pengen mereply sedikit, mengulang sedikit. Dan mungkin saya akan banyak bertanya kenapa, karena saat ada pertanyaan, teman-teman punya waktu untuk ngobrol sama dirinya sendiri. Karena boleh jadi selama ini jarang punya waktu ngobrol sama dirinya sendiri, yang jangan-jangan yang di dalam pengen diajak ngobrol, tapi kita cuekin terus gitu. Maka momen bertanya itu adalah sesuatu hal yang saya rasa sangat esensial. Karena saya pernah punya satu pemikiran gini teman-teman. Quran itu kan jawaban atas yang dipertanyakan sama Nabi Muhammad, betul nggak? Ketika kita buka Quran, kita mendapatkan jawaban. Tapi pada saat saya merenung, saya punya pemikiran yang sedikit berbeda. Saya justru malah pertanyaannya gini, dulu Nabi Muhammad nanya apa ya kok jawabannya begitu gitu. Dulu Nabi Muhammad mempertanyakan apa ya kok jawabannya begitu. Dan saya rasa kalau kita sekarang lagi demam AI, kecanggihan ChatGPT, DeepSeek dan seterusnya, bukan jawabannya tapi ketajaman kita bertanya dan ketajaman kita untuk mau mempertanyakan. Betul nggak teman-teman? Tuh. Maka dalam perspektif tadi, kalau kita bicara tentang pendidikan, kita, masyarakat kita berpendidikan yang tidak diperbincangkan atau tidak diperdalami dalam konteks bertanya, karena kita selalu dijejelin dengan jawaban-jawaban yang bahkan kita nggak ngerti pertanyaannya apa gitu. Jadi kalau saya sering podcast ya, ada satu poin teman-teman yang penting atau perlu saya garis bawahi bahwa ternyata yang jauh lebih penting dari narasumber yang memberikan jawaban adalah si penanya yang membuat dia bisa berbicara gitu. Maka pertanyaan itu yang akan menumbuhkan kita, maka pertanyaan itu yang akan membuat kita terus hidup gitu. Nah, berbicara tentang konteks ini, kenapa tadi saya membicarakan tentang orang dan manusia gitu. Saya langsung mengingat salah satu statementnya Cak Nun yang sangat membuat saya tergetar dan merubah mindset 180 derajat pada saat itu. Ingat di KC juga, Cak Nun pernah ngomong gini, kalian itu ngerti gak sih bedanya Maulid Ahmad dan Maulid Muhammad gitu. Sekarang pertanyaan saya, kalau Muhammad itu orang apa manusia? Kok diam-diam gini sih teman-teman? Hah? Oke ya. Dan saya dari tahun 2010, jadi setelah nggak resign sih sebenarnya, setelah bosan main sulap gitu kira-kira. Tahun 2010-2011 tuh mendapatkan guncangan-guncangan yang membuat depresi dan seterusnya gitu. Yang akhirnya mengajak saya dan membawa saya menuju kepada sebuah perjalanan untuk menemukan titik sampai saat ini.
Di tahun 2010-2011 saya mendapatkan satu paper dari Washington University, nama profesornya Hussein Askari, dia menelaah begini. Negara paling Islami di dunia itu ada di mana? Dan yang menarik, dari 208 negara yang semua kalau saya tanya nih sampai sekarang, itu rata-rata jawabannya Arab gitu. Ternyata Arab dalam list itu rankingnya 91. Dan teman-teman tahu negara yang paling banyak orang Islamnya di mana, tahu lah ya? Rankingnya cuma 140 ternyata. Konoha gitu. Dan yang menarik, negara nomor 1 di tahun 2010 yang negara yang menjadi negara paling Islami, ternyata itu New Zealand. Di mana orang Islamnya ternyata nggak banyak. Terus saya mikir, kok di negara yang tiap hari menyebut Muhammad, bersolawat kepada Muhammad, kok nggak menjadi negara yang paling Islami gitu. Itu pemikiran saya pada saat itu. 10 tahun berikutnya yang nomor 1 sekarang, negara yang nomor 1 paling Islami adalah di tahun 2002 kemarin, itu Denmark. Nah, saya mulai meneliti teman-teman. Saya mulai research, saya datangin banyak pesantren, bahkan saya ke Vatikan juga untuk belajar, saya datang ke tradisi Hindu, saya belajar Vedanta, saya belajar Tao Te Ching, saya belajar dan seterusnya untuk ingin mendapatkan jawaban pertanyaan-pertanyaan saya gitu. Nah, singkat cerita, kalau kita bicara dalam konteks jihad ini mungkin akan saya kaitkan. Orang itu kan identitas. Tapi manusia itu kualitas. Maka tidak semua orang layak disebut manusia. Maka kalau kita bicara dalam konteks Islam, Islam itu adalah identitas tapi Islami itu adalah kualitasnya. Teman-teman setuju nggak kalau saya bikin statement bahwa orang yang KTP-nya Islam belum tentu Islami, setuju nggak? Oke. Berarti kalau kita dalam konteks identitas secara orang adalah Islam, tapi konteks secara Islaminya sebagai value tidak membentuk kualitasnya, jangan-jangan kita menang identitas tapi nggak aman dalam kualitas gitu. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks Muhammad, yang saya selalu ingat-ingat dari statementnya Mbah Nun gitu. Setidaknya kita perlu menyadari dan mengetahui ada 3 aja poin penting. Perlu membedakan apa bedanya Muhammad, Nabi Muhammad, Ahmad, dan Nur Muhammad gitu misalnya. Dan sekarang, sorry to say, salah satu indikator parameter kenapa masyarakat Indonesia tidak menjadi negara paling Islami top 10, karena konteksnya, kalau dalam konteks apa yang saya telah, apa yang dibunyikan sedang dia tidak mengerti gitu. Saya kasih contoh teman-teman. Ini hasil research ya, survei saya selama 14 tahun. Saya pernah bertanya sama 900 orang tentang sholat mereka. Saya tanya, rata-rata kebanyakan ibu-ibu sih ya, jadi saya nanya, ibu-ibu waktu sholat baca iftitah nggak? Semua baca? Baca, bagus. Gimana isinya? Inna sholati, udah urusan baca, bagus aja udah. Berikutnya, baca Al-Fatihah nggak? Baca, top. Gimana bacanya? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Bagus aja udah. Tapi teman-teman yang menarik di pertanyaan ketiga, begitu saya tanya, emang makna iftitah dan Al-Fatihah apa sih maknanya? Dari 900 responden, 90% jawabannya sama, wallahu alam bisawab, udah aja. Ya. Jadi lucu, sekarang kalau ngelihat orang sholat, ngelihat orang apa, ternyata konteksnya bukan dasar dari pemahaman, tapi dasar dari ketakutan. Bukan dasar dari kesadaran, tapi dasar dari keharusan. Maka wajib ada 2 perspektif, yang satu perlu, yang satu harus. Ini contoh teman-teman yang Islam, kalau sholat perlu apa harus kira-kira? Oh yang benar. Jangan-jangan hanya didorong oleh suatu yang namanya keharusan. Maka saya membuat klasifikasi 4 kualitas manusia, level paling rendah namanya asbun, yang penting bunyi. Jadi banyak banget loh orang tua sekarang yang nanya ke anaknya, nak udah sholat atau belum? Nak udah sholat atau belum? Tapi dikit sekali orang tua yang nanya ke anaknya, nak waktu sholat bagian iftitah mana yang kamu gak paham? Gak peduli. Nak waktu sholat bagian Al-Fatihah mana yang kamu gak ngerti? Gak peduli. Yang penting kamu melakukan ritual itu, dianggap begitu selesai melakukan ritual, sholatnya beres gitu. Padahal kita tahu sholat itu adalah jembatan. Titik akhirnya adalah kejinya turun, munkarnya turun. Nah setidaknya
Di level 1 ini yang disebut asbun, oh iya anyway teman-teman, kalau kita ketemu orang gitu ya, yang dikit-dikit subhanallah, alhamdulillah, udah gak usah amazed karena rata-rata latah, udah gitu aja. Serius, gak ngerti-ngerti amat sebenarnya gitu. Maka kenapa budaya kita ini akhirnya jadi sering hataman, sering baca, bagus. Tapi kalau saya analogikan, kita datang ke dokter dapat resep, resepnya tiap hari dibaca, pusing kepalanya gak akan hilang gitu. Betul nggak? Dapat resep paracetamol, tiap hari dibaca paracetamol, paracetamol, paracetamol. Hatam, pusingnya hilang nggak kira-kira? Nah, kira-kira ketika membunyikan terus tanpa sebuah pemahaman, konteksnya kita hanya akan di resolusi rendah yang namanya asbun gitu. Sampai sini oke teman-teman? Clear ya? Oke. Naik satu level saya sering sebut namanya punya pengetahuan. Naik satu level berikutnya namanya memiliki pemahaman. Dan puncaknya saya sering sebut manusia paripurna adalah manusia yang sadar. Karena tanpa kesadaran tidak akan ada yang namanya perubahan. Jadi hijrah buat saya berubah dari level asbun menuju level sadar. Yang asalnya cuman bunyi gak ngerti tapi saya sadar melakukannya, konteksnya bukan hanya pokoknya, katanya, tapi saya mengerti apa yang saya bunyikan gitu kira-kira. Nah saya kaitkan sedikit nih teman-teman. Mungkin di Ma'iyah ini sering banget lah ya, ada satu statement, ini saya pinjam juga dari Ibnu Arabi gitu misalnya. Ada satu kata-kata yang disebut, man arafah nafsah, fakot arafah robah. Kalau kamu mengenal dirimu, kamu akan mengenal robmu di situ. Pertanyaan teman-teman. Kalau kita ngaca, bagian yang terlihat dan yang tidak terlihat lebih banyak mana? Nah, indikator parameter kalau saya nanya langsung jawab itu kira-kira asbun gitu aja ya. Karena kalau berpikir nggak mungkin reaktif gitu. Karena kalau berpikir dia pasti akan mengolah dulu, membunyikan. Anyway teman-teman ini lebih banyak ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Ya, saya pinjam dari Gustav Young. Gustav Young tuh ngomong gini teman-teman, menarik banget. Kalau orang jarang mikir, dia pasti senang banget untuk menilai. Maka orang yang judgementnya tinggi udah pasti jarang mikir. Artinya poin ya pengamat sih, ya iya sih, ya. Tapi nggak maksud gitu ya mas ya, ya. Ya. Gimana mas? Silakan. Gua tadi udah dari asbun aja udah gak enak. Sekarang ditambah-tambah lagi. Aduh. Saya sekarang makin paham kenapa saya setiap bulan diundang. Ternyata itu fungsinya. Biar pembicara lain seneng. Tapi pahala ya. Oh pahala. Asbun itu. Main pahala-pahala aja. Jadi kalau ditanya langsung reaktif itu asbun itu. Ngerti nggak? Dan kenapa saya sangat mencintai Kenduri Cinta Ma'iyah? Karena Kenduri Cinta Ma'iyah Mbah Nun itu selalu mengajarkan kita untuk mau berpikir. Betul nggak teman-teman? Yes. Untuk merenung, untuk berpikir gitu. Dan mungkin juga perlu direnungin dalam-dalam juga sih. Teman-teman ini sering berpikir atau banyak pikiran yang mana? Ah ya udah nggak usah dijawab sih, kelihatan lah ya. Karena orang yang banyak pikiran kadang-kadang ngerasa dirinya lagi berpikir gitu. Padahal dia cuma muter-muter di tempat yang sama gitu. Oke, ini saya pinjam dari perspektif tasawuf sedikit gitu ya. Kalau kita melihat dalam konteks yang tertampak oleh fisik, tubuh kita yang kelihatan itu dikit banget. Karena simple aja, waktu ngaca kita nggak ngelihat otak kita, jantung kita, hati kita, usus kita, sel-sel. Kita nggak ngelihat, pikiran nggak kelihatan, emosi nggak kelihatan, perasaan nggak kelihatan, niat nggak kelihatan. Maka saat kita melihat siapapun, yang kita lihat cuman permukaannya cuman 1%. 99%-nya kita nggak pernah lihat. Betul nggak teman-teman? Maka sayang kalau kita menilai seseorang yang cuman 1%, kita judge padahal 99%-nya kita nggak pernah tahu. Makanya kenapa poin penting dalam konteks berpikir adalah ujungnya kita mampu bertawadu untuk tidak menilai. Kenapa? Karena menyadari bahwa sebanyak-banyak yang aku tahu, lebih banyak yang aku nggak tahu.
Nah, dari perspektif ini, kalau pinjam pakai bahasa Quran, yang tidak terlihat secara fisik itu namanya goib gitu. Jadi kalau teman-teman ngelihat sesuatu yang tidak kelihatannya lebih banyak, berarti dia makhluk goib. Berarti teman-teman termasuk makhluk? Nah gitu. Jadi ini perkumpulan makhluk? Nah gitu. Karena nggak kelihatan satu sama lain. Kita nggak bisa ngelihat pikiran orang, perasaan orang, emosi dan seterusnya. Artinya kita punya layer by layer by layer by layer gitu. Oke. Berapa lama Mas ini saya boleh ngomong? Oh. Terusin aja. Oh terusin aja. Jangan merasa terhambat gitu. Oh, iya. Terusin. Lanjut. Lanjut. Ya. Oke. Kan baru saya yang berasa. Oh ya. Yang lain belum ya. Yang lain belum. Oke. Mungkin ini saya pakai analogi yang sangat sederhana aja gitu teman-teman ya. Supaya mudah-mudahan ini menjadi footnote, catatan kecil yang mudah-mudahan teman-teman bisa kunyah pelan-pelan gitu. Dalam perspektif saya, kalau kita melihat diri yang berlapis-lapis setidaknya, kalau pinjam dari bahasanya lagunya Sujewo Tejo, banyak aku di dalam aku. Bahwa aku yang sekarang dikenal sebagai nama, ingat itu adalah namaku. Betul nggak? Begitu pekerjaan sekarang yang kita lakukan, itu adalah pekerjaanku. Maka dalam setiap apapun selalu ada ku-nya di situ. Jadi kalau boleh saya gambarkan sederhana, ada aku 1, aku 2, aku 3, dan aku 4. Gampangannya begitu. Nah, semuanya adalah aku. Aku 1, saya sering sebut ini adalah sang sumber. Dalam tradisi Islam, sang sumber ini disebut Allah. Yang dia memercik menjadi aku 2, itu namanya ruh. Yang dalam perspektif Mbah Nun pernah bahas, itulah yang disebut sebagai Nur Muhammad. Dan itu adalah daya hidup dan itu semua yang menghidupkan kita di sini. Setidaknya aku 1 dan aku 2 kita semua di sini, aku 1 dan aku 2 dari sumber yang sama. Setuju nggak? Oke. Tapi karena orang nggak ngerti sumber, langsung ngelihat ke aku 3 dan ke aku 4-nya, aku 3 nanti Muhammad, aku 4 adalah identitas. Dan ketika kita melihat identitasnya, semakin bawah dari 1 ke 4, semakin itu akan terkotak-kotak, semakin itu akan mewujudkan yang namanya perbedaan. Oke teman-teman? Oke? Berarti kalau boleh analogi lagi, aku 1 adalah Allah, aku 2 adalah ruhnya, aku 3 adalah jiwa, aku 4 adalah jasadnya. Pertanyaan, aku sejati itu adalah aku yang tidak pernah berubah. Berarti aku 4, fisik, tubuh, mengalami penuaan. Berubah nggak kira-kira? Berubah. Berarti ini bukan fitrah. Aku 3, yang namanya jiwa, ada perubahan nggak? Berubah. Berarti jiwa juga bukan fitrah. Tetapi konteks ketika masuk ke aku 2 yang namanya sumber, semua yang ada di sini kita punya aku 2 yang sama, yang berbeda cuman aku 3 dan aku 4-nya. Setuju teman-teman? Aduh makin diam gini nih, oke ini. Oke. Oke ya. Oke. Oke. Berarti teman-teman kalau kita ngelihat semua orang di sini, aku 4-nya pasti beda, aku 3-nya beda. Tapi kalau kita mulai belajar tembus pandang, semua yang aku lihat, aku 2-nya sama, bahwa aku 2 yang ada di kamu dan ada yang di aku, semuanya datang dari sumber yang sama. Betul nggak? Akhirnya kalau kita pakai pandangan aku 4 pasti berantem terus. Beda agama ribut saling mengkafirkan. Seagama beda mazhab berantem, kunut nggak kunut ribut. Betul nggak teman-teman? Kenapa keributan selalu terjadi ketika pandangan kita tipis hanya melihat aku 4 dan aku 3-nya gitu. Nah maksud saya kalau kita mau bicara tentang konteks ke yang tadi nih. Hijrah itu adalah dari Ahmad menuju Muhammad. Hijrah itu adalah dari aku 4 naik ke aku 3, naik ke aku 2. Saat kita sadar bahwa semua ini adalah aku 2 yang sama. Maka mau itu benci, mau itu perbedaan, tetap nanti kita akan punya hashtag, kamu adalah aku yang lain, titik. Karena menyakitimu berarti menyakitiku, menolongmu adalah menolongku. Kenapa? Karena aku udah hijrah, nggak ngelihat fisik sama jiwanya, tapi aku ngelihat sumbernya gitu kira-kira.
Ini tuh tepuk tangan ngerti apa enggak ya? Sampai mikir. Ya, ngikut gitu. Paham ya teman-teman ya? Jadi dalam perspektif ini yang selalu gitu ya kalau kita bicara, jangan lupa loh, Muhammad itu gelar, bukan nama. Namanya adalah Ahmad gitu. Maka menjadi Muhammad itu perlu waktu yang lama, perlu masuk ke revolusi sunyinya dulu, pertanyaan dalamnya dulu, maka ada proses hijrah dari melihat fisik tapi masuk ke dalam konteks yang namanya esensial. Dari tubuh yang paling luar si aku 4 masuk ke tubuh yang paling dalam, itu yang disebut dengan aku 3 dan aku 2 dan seterusnya gitu. Nah oleh karena itu teman-teman mungkin ya saya mau menggarisbawahi juga, kenapa sih let's say saya pinjam dalam perspektif Quran, gak ada loh perspektif Quran kalau ngomongin mulia itu bicara identitas tuh gak ada loh. Yang ada selalu kata-katanya inna akromakum indaullahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Pertanyaan, takwa itu identitas atau value? Berarti bukan pada orangnya tapi pada manusia. Berarti bukan pada agamanya tapi pada kualitas konteks esensialnya gitu. Nah, dari riset sepanjang ini lumayan ya gitu teman-teman, 13-14 tahun saya melakukan muter-muter untuk mencari data apa dan seterusnya. Yang menarik di masyarakat kita, quote and quote nih ya, sangat bangga dengan identitas tampakannya tapi kualitasnya dalam tanda petik nutrisinya kurang gitu kira-kira. Maka kalau sering bahasa yang saya pakai, kulit fisik ini disebut skin lah jasad. Tapi jiwa itu disebut soul gitu. Maka balik lagi tadi disebut, jangan-jangan kebanyakan skincare tapi gak pernah soul care gitu kira-kira. Skinnya glowing tapi soulnya kekeringan gitu intinya. Tapi by the way untuk mudah-mudahan kita dengan ngerti ini jadi hidupnya lebih ringan gitu teman-teman. Tolong disadari bahwa bumi ini rumah sakit jiwa besar. Udah. Semua penduduknya sakit dengan kadarnya masing, nah gitu. Jadi nanti teman-teman kalau ketemu orang nyebelin simpel aja, ya udah tenang. Sesama pasien rawat jalan. Nah udah. Dia lagi berobat, saya juga lagi berobat gitu. Dia lagi belajar, saya juga lagi belajar gitu. Maka konteksnya adalah bagaimana berubah dari fisik menuju jiwa, menuju ruh, menuju sumber gitu. Karena hijrah menurut saya bukan hijrah pergi, bukan hijrah kemana. Bagaimana kita mau menemui Allah dengan jarak sementara dia meliputi kita semua. Betul nggak teman-teman? Karena konteksnya buat saya tidak terletak pada jarak tapi terletak pada kesadaran. Karena hijab, penutup atau penghalang antara kita dengan Tuhan, kita dengan Allah, itu bukan masalah jarak, ruang dan waktu, tapi konteksnya menuju kepada yang namanya kesadaran gitu. Nah, koma sedikit lagi. Sampai sini oke? Oke. Jadi ada aku 1, aku 2, aku 3, aku 4 dan semuanya ngumpul di sini sih sebenarnya. Jadi hijrah, berpindah, jihad itu kan sungguh-sungguh gitu ya, bukan perang gitu. Di dalam perang perlu ada jihad, tapi jihad bukan perang gitu. Makanya untuk menembus ke dalam nggak bisa kalau kita tidak sungguh-sungguh. Nah saya mungkin akan supaya nanti kita lebih seru dialog dan belajar gitu teman-teman. Kembali ke inna akromakum indaullahi atqakum. Gak ada di Quran kata-kata orang atau manusia yang paling mulia di hadapanku adalah orang yang rajin umroh. Gak ada teman-teman. Gak ada kalimat bahwa yang paling mulia adalah yang rajin tahajud. Gak ada. Yang paling mulia adalah yang rajin puasa Senin Kamis. Gak ada. Yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Setuju gak? Jadi yang penting puasanya atau takwanya? Dua-duanya penting. Yang satu jembatan, yang satu titik sampai. Jadi yang penting sholatnya atau takwanya? Dua-duanya. Yang satu jembatan, yang satu titik sampai. Tapi jangan muter-muter di jembatan gak nyampe-nyampe gitu. Sibuk di gerakan, sibuk di ritual tapi gak masuk gitu. Nah jadi mungkin nanti masalah pendidikan tuh bakal panjang banget gitu. Cuman karena ini mudah-mudahan short tapi memiliki deep impact, ada sesuatu yang teman-teman bisa punya. Saya mungkin akan menutup dengan satu konteks di mana hijrah itu adalah berubah dari kita yang sebelumnya menuju semakin takwa gitu kira-kira. Nah,
yang jarang dibahas, apa indikator parameter orang takwa? Karena saya nanya-nanya dari mana-mana, jawabannya itu klise. Takwa apa sih? Simpel aja, menjalankan semua perintah, menjauhi semua larangan, udah aja. Ini saya nanya dari anak SD, SMP, SMA sampai anak S3. Ya, enggak S3, enggak S2 lah, S2. Ya, S2, apa sih S2. pertanyaannya apa? Saya siap nih. Ini jadi ingat yang di sebelah ya. Dia pikir dia yang paling hebat. Lo emang kalau ketawa panjang gitu ya bro? Reverb. Nah, jadi mungkin sebagai penutup teman-teman supaya kita punya sama-sama bekal gitu ya. Karena mungkin kita bisa jadi obesitas pengetahuan, banyak tahu tapi ya gitu ya. Emang saya habis ini saya akan diet informasi lah. Ya, padahal nggak niat loh mas, ya nggak apa-apa ya, ya oke. Ya nggak apa-apa, saya dikasih taunya tadi cuma Ustadz satu, taunya dua. Nanti nih lihat panutan gue ngomong. Kita tunggu ya. Coba, ngerti nggak di arti takwa? Awas saya kalau jawabannya sama. Oke. Nah jadi mungkin to be simple gitu ya teman-temannya, untuk simple lah. Jadi saya meneliti lumayan lama juga dan ini mungkin sekali lagi jadikan ini sebagai footnote gitu. Ini saya selalu ulang-ulang jadi semoga nggak bosan kalau yang udah pernah dengar gitu. Kalau 6.236 ayat Quran diperas itu cuman keluar kata takwa aja udah. Artinya se-Quran Raya cuman mengajarkan kita untuk menjadi orang yang takwa. Dan kalau takwa itu diperas itu cuman keluar 3 aja udah, nggak ada lagi. Kalau nanti teman-teman ada di Quran itu base di surat 3, 133 sampai 135, katakanlah begitu. Ada 3 poin penting yang saya rasa untuk menjadi metodologikal hijrah kita supaya jadi parameter dan indikator. Nomor 1, kenapa tadi masalah mulia gak pernah dikaitkan dengan yang namanya identitas. Karena ingat, identitas itu kemasan tapi rasa value-nya selalu ada pada jiwanya gitu. Maka akhlak itu akan menjadi penentu. Nomor 1, kalau pinjam literer dari bahasa Qurannya, orang yang bertakwa adalah orang yang pandai bersedekah baik lapang maupun sempit. Nah itu nomor 1. Atau kalau boleh saya sederhanakan supaya simpel, supaya gampang diingat. Nomor 1, hijrah terbaik adalah bagaimana membuat aku tidak lebih pelit dari hari kemarin gitu kira-kira. Hari ini aku lebih dermawan atau tidak. Jadi indikator parameternya adalah orang takwa nomor 1 adalah orang yang enggak pelit. Itu nomor 1. By the way teman-teman saya mau nanya, ada nggak orang yang sholatnya rajin tapi pelit? Ada nggak? Ya, jangan banyak lah, nggak enak, ada aja ya. Nah. Berarti mau sholatnya serajin apapun, puasanya sepuasa gimana pun pelit, belum nyampe gitu. Karena indikator parameternya adalah kamu pandai melepaskan atau tidak. Kenapa? Orang pelit itu pasti menggenggam. Dan menggenggam itu pasti dia akan sulit untuk move on. Jadi nomor 1, hijrah dalam perspektif ini saya rasa yuk membuat kita untuk lebih pandai letting go, melepaskan dalam konteks bagaimana kita tidak melekat. Simpelnya, belajar untuk tidak jadi orang pelit, itu nomor 1. Yang nomor 2 ini lebih menarik lagi. Orang takwa adalah orang yang pandai menahan amarah, itu nomor 2. Jadi mungkin ini sebagai footnote lagi gitu, garis bawah tanda seru. Manusia tidak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama egonya, titik. Setuju teman-teman? Ego ada di luar atau agak di dalam? Jadi kalau punya masalah, stop cari jalan keluar tapi carilah jalan ke dalam. Karena saat kita menyelesaikan sesuatu yang di dalam, di luar ikut berubah. Jangan berharap di luar berubah kalau yang di dalam gak pernah berubah. Karena kenapa? Sesuatu yang di luar diri kita udah pasti refleksi apapun yang ada di dalam diri kita. Contoh simpel aja. Kalau teman-teman punya orang yang dibenci saat ini,
dan lihat dua sifat yang kalian gak suka, kedua sifat itu pasti ada di dalam diri kita. Artinya apa? Di luar selalu refleksi apapun yang ada di dalam. Jadi hijrah yang nomor 2 adalah bagaimana aku lebih bisa mengontrol ego dari sebelumnya. Dan saya rasa ini nomor 3 yang paling ultimate sih teman-teman. Karena nomor 3 ini kita bawa kemana-mana, hidup akan lebih aman, lebih tenang, lebih damai, dan lebih bahagia. Karena hijrah nomor 3 dalam perspektif ketakwaan, nomor 3 selalu disampaikan di dalam Al-Quran, dikatakan bahwa siapa orang yang bertakwa nomor 3? Orang yang pandai menahan amarah, yang kedua. Yang ketiga, orang yang selalu mau memaafkan siapapun orang itu. Orang yang pandai memaafkan. Nah, mudah-mudahan si 3 poin penting ini yang kita sekarang gak terlalu abstrak gitu melihat ketakwaan, gak terlalu abstrak melihat yang namanya konteksnya jihad, sungguh-sungguh, hijrah, dan saya rasa hijrah ini bukan masalah hanya ganti baju gitu kira-kira. Tapi hijrah juga adalah ganti pola berpikir, hijrah juga mengganti kebiasaan, karena tanpa kebiasaan yang berubah, kualitas hidup kita gak akan pernah ikut berubah. Setuju teman-teman? Oke, jadi sekali lagi, yuk berhenti jadi orang pelit. Yuk, mari kita mengontrol ego kita, karena tidak ada yang bisa, tidak ada yang dalam tanda petik mampu untuk mengontrol ego, hanyalah diri kita sendiri. Dan yang ketiga, mari kita latihan dan belajar untuk jadi orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain. Terima kasih, saya kembalikan dulu ke Mas Heru, silakan.